Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bunda Emma. Ya Bunda Yo. Apa kabarnya Bunda Emma pagi hari ini? Puji Tuhan Bunda Yo. Bunda Emma sehat Bunda Yo. Apa kabarnya bersama keluarga? Luar biasa Bunda Emma. Dan kita masih tetap harus bersemangat, bersukacita ya. Kita sekarang ibadah masih secara online. Iya. Masih di rumah masing-masing ya Bunda Emma ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya semuanya? Wah, Bunda berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat dan bersukacita ya. Liturgas hari ini akan dilayani oleh Bunda Emma, Bunda Yo, dan Kak Dandi. Bunda Emma, iya Bunda Yo. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh dulu ya. Iya Bunda Yo. Ya, anak-anak di rumah juga harus saat teduh juga. Iya, harus saat teduh dalam posisi berdoa ya. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah Bunda Emma, iya Bunda Yo. Sebelum kita memulai ibadah kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi ya Bunda Emma. Iya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 126. Bait pertama. Dan bait ketiga Bunda. Bunda. Iya. Judulnya Allah Bapa Tuhan. Adik-adik di rumah, iya pakai gerakan. Adik-adik di rumah juga ikut bergerak ya Bunda Emma ya. Iya Bunda Yo. Semuanya bangkit berdiri ya. Bunda Emma, kita sudah bernyanyi. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Berdoa. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus pimpin dan sertai kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Bunda Emma. Iya Bunda Yo. Kita sekarang mau dengarkan firman ya Bunda. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan Bunda Yo. Apa sih yang kita harus siapin Bunda? Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Iya, Alkitab. Catatan kecil. Catatan untuk catat ya kalau ada ayat hafalannya Bunda ya. Iya. Pulpen atau pensil. Jangan lupa ya Bunda Yo, iya. Dicatat kalau ada yang penting-penting. Bunda Yo, pembacaan kita saat ini dari Kitab Perjanjian Baru dari Kitab Roma pasal 3 Bunda Emma. Pasal 3 ayat 21 sampai 26. Tapi sebelumnya itu Bunda Yo, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 141 bait pertama yang berjudul Sabda Tuhan Allah.
minta tuntunan Roh Kudus ya dalam doa ya. Ya, kita mau Berdoa, iya. sebelum kita mendengarkan Firman. Tuhan. Anak-anak di rumah semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan diri untuk membaca, juga merenungkan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bunda dan Kakak Layan kami. Berkati kami, berkati Bunda dan Kakak Layan kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda hari ini ketemu lagi sama anak-anak walaupun hanya lewat video streaming. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Audrey Gavriela Detak dari Ranting Ebenezer. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengambil tema pengampunan Tuhan mendorongku mengampuni. Nah, sebelum Bunda mulai bercerita, Bunda mau tanya nih sama anak-anak. Di dalam keluarga kalian, ada nggak sih yang berbeda? Misalnya, warna kulit kalian berbeda. Atau ada nggak yang rambutnya berbeda? Mungkin mama sama papa rambutnya berbeda. Atau kakak sama adik warna kulitnya berbeda. Wah, ternyata di dalam keluarga pun ada juga ya perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, memang di mana-mana Tuhan mau perbedaan itu bukan menjadi perselisihan bagi kita, tapi Tuhan mau perbedaan itu menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Seperti dalam bacaan kita hari ini yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26, itu merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di kota Roma. Nah, adik-adik, kota Roma ini adalah ibu kota dari kerajaan yang terbentang dari Inggris sampai dengan ke Arab. Wah, luas sekali ya. Anak-anak, pada masa itu, kerajaan Roma ini, kota Roma ini adalah kota yang sangat besar. Karena apa? Kota Roma ini menjadi pusat dari diplomatik dan dari jalur perdagangan yang terkenal pada saat itu. Jemaat di kota Roma ini beragam adik-adik. Ada yang jemaat dari Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi ini ternyata mereka menjadi orang-orang yang agak tinggi hati. Mereka sering sekali memandang rendah kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, mereka merasa bahwa mereka telah dibenarkan oleh hukum Taurat. Jemaat-jemaat yang dari Yahudi ini lupa adik-adik bahwa
mereka, pengampunan dosa mereka telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Selama ini orang-orang Yahudi ini beranggapan bahwa pengampunan dosa atas mereka itu adalah hasil usaha mereka. Kalau mereka berbuat baik, kalau mereka berbuat kebajikan, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Mereka melaksanakan hukum Taurat dengan taat, tapi sebenarnya mereka kurang taat juga waktu melaksanakan hukum Taurat itu. Banyak hal-hal kecil yang mereka langgar. Nah, hal-hal itu yang membuat mereka menjadi tidak bisa menebus dosa-dosa mereka. Contohnya nih, kita sebagai manusia pada dasarnya ini kan orang-orang yang berdosa. Kita sering sekali suka yang namanya marah, suka yang namanya kadang menutup-nutupi kesalahan. Pasti ada aja berbuat salah. Nah, hal-hal seperti itu adalah dosa yang membuat perbuatan baik kita itu tidak sempurna. Karena itu kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu, adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, maka Tuhan juga mau kita juga mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita. Kita jangan kemudian menjadi tinggi hati. Jangan menjadi, yang penting saya berbuat baik nanti dosa saya diampuni. Enggak, dosa kita diampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita melalui penebusan Tuhan di kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, mungkin adik-adik ada yang merasa sedih ketika kalian diperlakukan tidak adil oleh teman-teman kalian. Adik-adik merasa marah ketika ada yang mengejek kalian, ketika ada yang membuli kalian. Nah, seperti contohnya ini juga. Ada yang berantem sama temennya, sama adiknya, sama kakaknya. Kalian marah, kalian sedih. Lalu apa sih yang harusnya kita lakukan? Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, maka Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Nah, karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, jadi jangan marah, jangan sedih. Kalau ada yang berbuat tidak adil terhadap kita, ada yang berbuat jahat terhadap kita, ada yang membuli kita bawa saja dalam doa, adik-adik. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita mohon kepada Tuhan, kita ampuni mereka. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan Yesus? Banyak caranya. Adik-adik nggak usah melakukan hal yang terlalu besar, tapi melalui hal-hal kecil bisa kita lakukan. Nah, contohnya, anak-anak bisa kalian dengan belajar yang taat, bisa kalian mengajak teman-teman kalian belajar. Semua yang dilakukan, yang ditugaskan oleh sekolah, kalian kerjakan dengan baik, belajar dengan baik. Itu adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Lalu apalagi? Nah, ada juga yang membantu mama, membantu papa di rumah. Membantu mama bersih-bersih, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Itu juga merupakan cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, berarti kita juga sudah mengasihi Tuhan Yesus. Lalu kita juga harus rajin impa. Nah, walaupun kita impanya lewat daring, online saat ini, tapi kita rajin, tetap taat, tetap rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah dengan Tuhan. Itu adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, lalu apalagi? Ada juga kita rajin berdoa, mendoakan teman-teman kita,
mendoakan orang tua kita, mendoakan negara kita agar situasi dan kondisi segera pulih, segera berakhir virus corona ini sehingga kita bisa ibadah tatap muka lagi, kita bisa sekolah tatap muka lagi. Itu juga adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan kita selalu bersyukur, dengan selalu kita melakukan firman Tuhan, kita berani berkarya, kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, itu juga adalah wujud dari kita mengasihi sesama. Jadi, seperti yang tadi Bunda katakan, bahwa dengan mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, telah mengampuni semua dosa-dosa kita, maka kita juga harus mengampuni teman-teman kita yang kita rasa mengesalkan, yang kita rasa menjengkelkan. Nggak boleh marah, nggak boleh bersedih. Kita bawa dalam doa, kita doakan teman-teman kita doakan saudara-saudara kita mengasihi Tuhan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah Bunda mau kalian menggambar telapak tangan, menyiapkan kertas, dari kertas berwarna-warni boleh, lalu kalian gambar menjadi bentuk telapak tangan. Lalu apa sih yang harus kalian lakukan dengan gambar telapak tangan ini? Nah, Bunda mau kalian tuliskan nama dari teman kalian atau siapapun yang saat ini membuat kalian marah, membuat kalian sedih. Kalian tulis di situ nama teman kalian. Lalu selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Kalian doakan teman kalian ini, kalian berdoa, kalian mohon pimpinan Roh Kudus. Kalian berdoa sama Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengampuniku, aku juga mau belajar mengampuni. Tuhan tolong aku agar aku bisa mengampuni temanku ini atau saudaraku ini. Atau siapapun yang anak-anak tulis dalam telapak tangan yang sudah anak-anak gambar. Nah, demikian tadi adik-adik firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Menjaga jarak dengan teman-teman kalian. Di tempat umum terutama ya. Dan rajin menggunakan masker, jangan lupa. Dan jangan keluar-keluar kalau enggak penting-penting amat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, memberkati adik-adik semua, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, Bunda Emma, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang Tuhan Yesus mengampuni. Nah, kalau anak-anak yang suka marah-marah tuh, contoh anak-anak mengampuni nggak sih Bunda Emma? Enggak Bunda Yo, anak yang suka marah-marah itu bukan contoh ya. Baik. Kalau anak yang suka memberi maaf kepada temannya yang salah, nah itu baru contoh anak yang suka mengampuni. Ya. Jadi anak-anak di rumah, anak-anak sudah mendengarkan firman dari Bunda dan Kakak Layan, juga anak-anak harus lakukan di dalam hidup sehari-hari ya Bunda ya. Iya Bunda Yo. Dan kalau ada tugas harus dikerjakan. Kalau nggak bisa gimana Bunda Emma? Minta tolong mama dan papa atau kalau punya kakak. Iya. Anak-anak semua kerjain ya. Iya. Nanti kalau udah dikerjain boleh kasih lihat sama kakak bundanya di ranting ya Bunda ya? Boleh difoto ya, dikirim sama pelayannya yang ada di ranting. Iya, betul sekali. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan hari ini ya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Tuhan
Nah, Bunda Emma, Iya Kak Bunda Yo. anak-anak juga di rumah harus duduk manis ya. Kita mau doa Syafaat. syafaat ya. Doa syafaat, Bunda Yo akan pimpin ya Bunda Emma Ya, ya. Bunda Yo akan pimpin kita dalam doa syafaat. Ya. Anak-anak lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa dipimpin oleh Bunda Yo. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini anak-anakmu, walaupun di rumah, kami sudah melaksanakan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Bapa mau memberkati orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan orang tua kami juga. Dan berkati keseharian kami yang baik itu yang sekolah ataupun yang belum sekolah. Bapa di surga, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Engkau mau menjamah, Engkau mau melindungi mereka agar mereka boleh merasakan kesehatan dengan baik dan sukacita. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dilanda pandemi ini, kiranya kami bisa melawan pandemi ini dengan baik, kami bisa melaluinya, dan semuanya boleh bersukacita. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Berkati orang-orang yang bekerja untuk menyelesaikan pandemi ini, baik itu bagi dokter, tenaga medis, dan orang-orang di luar sana yang mengamankan orang-orang dalam pandemi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya Bunda Emma. Kita masuk dalam persembahan, kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita dari ranting mana Bunda Yo? Ranting Bukit Zaitun dan ranting Nazaret Bunda. Iya Bunda Yo. Ya, semuanya mendengarkan dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu jumlah bintang
Bunda Emma, Iya Bunda ini Yo. saatnya kita memberikan persembahan ya Bunda. Iya Bunda, adik-adik mempersiapkan persembahannya di rumah masing-masing ya. Karena persembahan itu ungkapan apa ya Bunda ya? Ungkapan syukur kita kepada Kepada Bunda Tuhan. Yo. Dan Tuhan sudah kasih kita banyak berkat ya Berkat. Bunda ya. Iya, Sekarang kita Bunda mau Yo. berbagi berkat melalui persembahan. Dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan-Mu, padaku telah memberi hidup bahagia abadi. Bunda Emma, Iya Bunda Yo. persembahan yang tadi anak-anak berikan tuh dibawa kemana ya Bunda? Boleh dititip kepada Papa dan Mama untuk disetorkan ke kantor gereja. Ah iya betul Bunda Emma ya. Tuhan Yesus Memberkati memberkati persembahan kita adik-adik semua. semuanya. Wah nggak terasa Bunda Emma ya. Iya, kita Kita akan sudah ada di akhir ibadah ibadah kita. kita. Bunda Emma ada pesan-pesan kah buat anak-anak? Anak-anak di rumah seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bahwa kita harus mau mengampuni teman atau orang yang bersalah kepada kita. Karena apa Bunda Yo? Karena Tuhan sudah mengampuni mengampuni kita kita. lebih dulu. Ya. Dan sekarang kita mau nyanyi ya Bunda Emma ya. Iya, kita akan akhiri ibadah kita ya Bunda Yo. Ya, kita akan bernyanyi Kidung Ceria 302 bait 1, 2, dan 3 banyak perbuatan. Banyak perbuatan menjadikan Tuhan aku berjalan kita Nah, Bunda Yo, Ya. kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Iya, anak-anak di rumah masih tetap berdiri dalam posisi berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang datangnya daripadamu, Tuhan mau berkati, agar itu berguna bagi pelebaran kasih dan kerajaan-Mu. Juga kami sudah mengakhiri ibadah ini, dan kami mohonkan berkat bagi anak-anak di rumah, bagi kakak Layan dan Bunda, agar kami selalu diberkati dari kasih-Mu, dari sinar wajah-Mu, dan berkat-Mu itu boleh kami sebarkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah,
Bunda Emma? Ibadah kita sudah selesai, kita akan bersama-sama mengucapkan Immanuel. Immanuel. Dengan Tapi posisi- Bunda Emma, kita mau bilang ya buat anak-anak di rumah, Oh, iya. anak-anak juga harus tetap jaga kesehatan. Ya. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang Cukup. cukup ya. Jangan lupa minum air putih dan olahraga ya Bunda Emma ya. Olahraga. Walaupun kita semua masih dalam Iya, masih kondisi dalam kondisi pandemi ini ya. Dan sekarang kita mau sama-sama mengucapkan Immanuel ya. Kita itu sama-sama ya Bunda Iya. ya. Posisinya jongkok ya adik-adik ya. Ya, kita jongkok ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu. adik-adik semua. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Ini